106.1 Geronimo The Real Sound of Jogja. Hey Gajah Muda, apa kabar? Semoga kamu baik-baik aja, sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan anyway, hari ini Prita lagi kedatangan tamu nih. Kita kedatangan tamu dari program pertukaran pelajar Universitas Negeri Yogyakarta. Dimana kalau misalnya kamu pengen tahu siapa aja sih mereka, ya udah deh kita kenalan langsung aja ya. 好，大家好，我叫高雅琪，来自中国，省市是在陕西省西安市，目前正在西安外国语大学读书，读的是印度尼西亚语专业。 Oke, yang artinya adalah Artinya adalah nama saya Indan, nama Mandarin saya Gao Yaqi. Saya berasal dari kota Xi'an yang Tiongkok dan sedang belajar jurusan bahasa Indonesia. Oh, oke. Lanjut. 大家好，我叫骄傲，来自中国陕西西安，西安外国语大学。很高兴能够认识大家。 Oke, artinya ini apa sis? Artinya adalah nama saya Nadia, nama Mandarin saya Zhao Ao. Saya seorang mahasiswa dari Xi'an International Studies University di kota Xi'an, Provinsi Shanxi, China. Sangat senang bertemu dengan kalian semua. Oke, thank you, nice to meet you too. Oke, yang terakhir. OK， Ini ada Blackpink ya? OK， 大家好，我是陈景恒，我来自西安外国语大学，但是我来自中国南方，然后非常高兴认识大家。Jadi artinya nama saya Chen Jinghen atau bisa dipanggil Asti. Jadi saya sekarang belajar di Xi'an International Studies University juga. Dan salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga. Ini berarti Asti, terus kemudian ini adalah Intan dan juga Nadia. Iya. Tapi ngomong-ngomong dapet nama Indonesia, your Indonesian name, itu dari siapa? Itu dari Bu Linda, siapa itu dosen tamu yang dahulu ya. Oke. Itu namanya dari si Ibu Linda ini tadi Iya. ya. And you already know the meaning of your name? Ya, Sudah. Oke, boleh dijelaskan dong. boleh. Kenapa sampai akhirnya aku setuju nih pakai nama ini. Itu kalau nama aku itu namanya seperti Berlian, Giok, Jada, karena nama asli Gus maknanya sama dengan Gio. Gio yang bersinar. Oke. And then Yang Indan itu artinya berlian ya. Jadi di dalam nama Mandarin aku ada suatu kata yang artinya juga J like berlian Indan. Jadi guru asing itu memberi nama ini. Oke, and then Tapi nama Mandarin saya Zhao berartinya bangga. Ya, so guruku so saya memilih nama ini karena karena artinya seperti bangga. Oke, jadi disesuaikan dengan your real name ya. Ya. Oke, baik. Dan kalian ini udah berapa lama sih di Indonesia ini sendiri? Itu sudah 2,5 bulan ya. 2,5 bulan. Iya. Oke, dan kalian itu di sini itu bakal berapa lama dan sebenarnya dalam rangka apa sih? Itu nanti akan di sini untuk selama setengah tahun. Tapi di sini diutamakan untuk kuliah itu program transfer kredit BIPA di Universitas Negeri Yogyakarta. Oke. Semuanya. Nah, ini kan beberapa juga teman-teman yang aku tahu di pertukaran pelajar itu Indonesian language-nya lumayan lancar. Nah, ini apakah sebelumnya udah pernah ada ikut kursus atau memang there's a certain program di China sana yang memang kalian akhirnya udah belajar bahasa Indonesia dulu gitu? Enggak, karena di Tiongkok itu sudah 2 tahun karena jurusannya sama bahasa Indonesia. Oh oke, baik ya. Jadi udah belajar dahulu ya sebelumnya. Iya.
Oke. Berapa lama udah belajar Indonesia? 2 tahun di Tiongkok tapi di sini 1 tahun lagi ya. Oh, oke, 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 oke. Berarti 2 tahun juga udah lumayan lancar, keren sih. Iya. Keren, 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 keren. And then selama kalian di sini nih ya, tentunya kan banyak banget hal yang kayak mesti kalian adaptasi begitu kan ya. As we all know that the culture is very different, not just slightly, but very different. Apa sih hal pertama yang bikin teman-teman ini mulai dari Nadia, Inta dan juga Asri itu ngerasa kayak a bit difficult to adapt? Yang untuk saya yang paling difficult to adapt is ialah makanan. Makanan di Yogyakarta di sini itu kebanyakan manis atau pedas. Saya tidak bisa makan yang pedas, tapi juga tidak suka yang manis. Jadi di sini sangat sulit untuk makan. Oke, jadi lebih ke makanan ya adaptasinya ya. And then Kalau aku pikir itu mungkin kebiasaan sehari-hari karena mungkin kebanyakan penduduk Indonesia itu orang Muslim, jadi mereka lebih bangun pada jam 3 sampai jam 5. Tapi kalau di Tiongkok orang-orang itu biasanya bangun pada jam setelah jam 7 itu mungkin bangun pada jam 9 itu biasanya kalau seperti mahasiswa kami. oke, bangunnya jadi pagi banget ya. Oke. Itu sulit ya. And then Pertama saya sama dengan Indan, tetapi di kampung halaman saya makanan selalu rasanya asin dan pedas, tetapi di Yogyakarta terlalu manis. Oke, lebih kepada mostly makanan ya. Dan juga ada beberapa habit yang mungkin akhirnya kalian harus cukup beradaptasi ya. Harus bangun lebih pagi, you have to wake up earlier like every day. Dan untuk makanan sendiri, kalau misalnya kita ngomongin soal culinary itself, itu kan di China sana juga dari beberapa kayak semacam cooking program or cooking video vlog or something, as we all know that makanan di sana tuh bukannya lebih spicy, Iya. ya kan? Ada yang lebih segar juga ada. Oke, Iya. oke. Jadi yang berarti cukup menjadi kendala in taste itself adalah lebih kerasa manis ya. Iya. It seems like we're drinking some kind of a sweet tea, right? Kayak manis. Oke. Tapi mungkin kalau misalnya kalian nanti udah mulai nyelesain program, mungkin udah mulai kebiasa ya dengan rasa manisnya. Tapi kalau ngomongin soal makanan sendiri nih dari Intan, Asti, terus Nadia. juga Nadia, makanan apa sih yang akhirnya bisa dibilang semacam your comfortable food gitu selama di Jogja sendiri? Kalau untuk saya yang itu nasi goreng atau mie goreng itu, Nasi goreng ya, atau itu. mie goreng ya? Itu saya suka. Oke, and then untuk Nadia? Saya sangat suka makan SS. Oke, itu kan pedes ya? Iya. Tapi kamu suka? Ya, saya suka pedas. Dia bisa makan yang pedas. Aku Iya. yang habis. Oke, baik. Kalau Asti? Itu seharusnya sama itu warung SS itu karena sambalnya ya paling suka. Tapi yang paling aman itu masih nasi goreng ya. Nasi goreng Paling Oke. aman. Paling aman ya. Iya. Oke, tapi kalau misalnya berarti kan kalau di itu tadi si SS itu tadi berarti kan itu semacam kayak penyetan dan Iya. beberapa menu lainnya gitu kan banyak ya. Iya. Nah, itu yang paling disuka itu apa sih, Nat? Itu kan ada sambal pete, terus ada kayak rempela ati goreng, ayam goreng dan segala macam. Itu yang the most favorite itu apa sih? Ya, saya sangat suka mungkin tumis totrong. Oh, Ya, dan oke, sambal oke. sambal totrong. Oke, Ya. oke. Sambal-sambalan ya luar biasa nih. Pedes juga senengannya nih.
Oke, dan untuk program pertukaran ini sendiri, kalian kurang lebih berarti 1 semester ya? Ya. Iya. Dan ini sudah jalan berapa bulan? Setelah jalan mungkin itu untuk programnya sendiri atau itu dari sejak lebih dahulu atau sampai kini? Oh, oke. Dan itu kesulitannya sih apa sih ya? Maksudnya kan kalian ada di tempat yang baru, the new place, gitu kan. Selain tadi kita udah membahas kalau in general in Yogyakarta itself, kalian mungkin beberapa kesulitannya dan yang harus diadaptasi adalah makanan dan juga beberapa habit gitu kan. Kalau misalnya di area university or your campus, itu apa sih yang menjadi challenge sendiri buat kalian gitu? What's the challenge to adapt in campus? Tidak ada mungkin. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Ya, And you got it right? ya Ya gak ada. bisa paham. You get along so well with that? Ya bisa. Oke. Nah, gimana? Aman nggak? Aman. Hmm, Aman. Kalau aku masih aman. Masih Juga aman. Tapi untuk saya pikir sangat sulit untuk saya mengobrol dengan teman-teman Aha. karena bahasa Indonesia kurang baik. Oh, oke. Ya, masih beberapa waktu lagi kita kan di sini ya, teman-teman Iya. masih bakal belajar di sini. Nanti kalau misalnya programnya udah kelar, mungkin malah nggak bisa bahasa Mandarin lagi kalian. Udah lupa mungkin. Oke, dan kalau misalnya ini kan teman-teman lagi main ke sini nih, ngomongin soal radio nih. Ngomongin soal radio. Apa yang teman-teman tahu atau pahami gitu kan tentang radio ini sendiri, whether in China itself or in Indonesia? What's the difference? Kalau yang pertama tentang pasti bahasa asing, itu bahasa yang berbeda. Karena di Tiongkok mungkin yang masih aktif itu mungkin radio milik pemerintah itu, seperti CRI, itu Chinese Radio International, China Radio International. Tapi kalau yang lebih rinci itu mungkin seharusnya tidak ada, karena semuanya radio-radio yang masih dipakai sekarang itu kebanyakan digunakan di dalam mobil. Seperti itu ya. Oke. Karena yang orang-orang yang masih pakai radio pada saat ini sudah tidak dapatnya. Ya, mungkin masih ada, tapi kebanyakan itu orang-orang yang sudah tua. Ya. Seperti nenek, kakek, seperti itu. Oke, dan kalau misalnya ini gimana ceritanya bisa sampai ke Jeronimo? Kalian tuh tahu Jeronimo dari mana sih? Dari Bu Beni di kelas media massa. Oke. Terus akhirnya mengantarkan kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Iya. Oke, anyway. Nah, kedepannya nih setelah selesai program yang ada di sini, teman-teman punya rencana apa nih? Nanti karena dulu di Tiongkok aku sudah pernah ke radio, tapi radio di kampus itu untuk seperti baca-baca naskah dalam bahasa Indonesia untuk promosikan bahasa Indonesia ke semuanya teman-teman di kampus kami. Oke, Itu seperti oke. lah. Jadi kalau untuk rencana nanti mungkin kalau bisa, kalau sempat, aku juga mau seperti menjadi penyiar radio lagi. Oh, Ya. luar biasa. Jadi Itu bisa. pengen jadi bisa penyiar radio ya. Iya. Oke, baik. Tapi anyway, yang cukup bikin penasaran juga ya. Iya. Kalau misalnya orang itu belajar cenderung kayak memilih satu jurusan or majority yang mungkin like management or something like economic or business. Why you choose bahasa Indonesia? Kalau pada utamanya itu karena dipilih jurusan lebih dahulu, tapi selain itu aku juga tertarik pada kebudayaan atau peradaban Indonesia karena itu berbeda, dan di sini ada banyak keturunan Tionghoa. Mereka dulu dari Tiongkok Selatan, tapi nanti ke sini seperti untuk merantau di sini. Oke. Itu
salah satu alasan mengapa aku mau memilih jurusan ini sebagai jurusanku di kampus-kampus. Itu kayaknya itu salah satunya dari- nenek saya yang diomongin ini. Itu kayaknya salah satunya nenek saya yang diomongin. Oke, Kanja, udah kalau misalnya kamu melihat ada yang aneh ya. Ini ada perpindahan posisi, ini sempat half time. Ini mungkin semoga tidak ada injury time ya nanti ya. Anyway, tadi sampai hampir lupa. Terakhir kita kan sempat menceritakan tentang ketertarikan seorang Iya. Asti. Kenapa akhirnya memilih untuk mempelajari bahasa Indonesia karena ada some kind of ketertarikan secara cultural dan segala macam. Tapi kalau boleh tahu ya masing-masing dari kalian, mulai dari Asti, Intan, Nadia, sebenarnya punya cita-cita apa sih? Saya mau berjalan di mana-mana di Jalan-jalan di mana-mana. ya saya mau mengunjungi tempat wisata yang terkenal di di Indonesia dan mungkin makan-makanan yang khas. Oke, lebih semacam mungkin cita-citanya jadi semacam seorang traveler ya, or Iya. globetrotter probably. Kalau Ya, Intan. kalau untuk saya mau menjadi guru bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia di Tiongkok. oke. And then Asti. Kalau dulu mau menjadi penerjemah antara bahasa Inggris atau bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Tapi mungkin sekarang Berubah lagi. ya berubah lagi, apapun bisa. Diploma lebih baik, wah. Tapi keren sih ya. Ada yang pengen jalan-jalan, ada yang pengen jadi guru. Ya. Susah nggak sih jadi guru di China itu sendiri? Tidak begitu susah. What's the requirements? Seperti kamu harus udah praktis beberapa pengalaman seperti guru asing dan harus punya sertifikat. Oke, Ya, oke. itu. Oke, itu ya. Ya, mungkin saya sebentar lagi mau pindah ya. Jadi guru aja di sana kan udah. Ya, kalau di Tiongkok gaji guru itu lumayan. Oh, itu dia. Itu dia lumayannya itu nih. Anyway, teman-teman, ada Asti, Intan dan juga Nadia. Terima kasih sekali sudah mampir ke Jeronimo FM. Abis ini kita mau lanjut ngobrol-ngobrol boleh? Atau mau ini balik ke kampus? Atau Kampus saja. kembali ke kampus? Ya, Ya, kirain mau jalan-jalan. Boleh Iya. kali ya jalan-jalan ya. Oke. Ini ada pawangnya di sini Kanca Muda. Oke, itu tadi Kanca Muda. Kita udah ngobrol-ngobrol barengan teman-teman, ada Nadia, ada Intan, ada Asti dari Pertukaran Pelajar Universitas Negeri Yogyakarta. Mereka lagi memperdalam kemampuannya dalam berbahasa Indonesia. Semoga bisa menyelesaikan semester ini dengan selamat ya. Sampai di tujuan. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu lagi di acara-acara berikutnya barengan Jeronimo FM, pastinya Love Jogja and You. Bye-bye.